Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Sebelumnya, Pak Guru ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah memasuki dunia yang baru, yaitu dunia pelajar SMA. Dan seiring dengan pertambahan usia kalian, maka pastikan kita menjadi lebih dewasa, lebih baik daripada sebelumnya. Karena kondisi COVID-19 Corona yang belum selesai, maka pembelajaran kita lakukan secara online, secara daring. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, segera mengangkat virus COVID-19 ini dari negeri kita yang tercinta ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke materi kita, yaitu bab 1 yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada materi pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bagian A, yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Yang mana di materi bagian A ini, kita akan mempelajari macam-macam kekuasaan negara dan juga mempelajari tentang konsep pembagian kekuasaan negara. Pada materi macam-macam kekuasaan negara, kita nanti akan mempelajari teori dari John Locke dan teori dari Montesquieu. Lalu yang kedua, konsep pembagian kekuasaan negara. Kita akan mempelajari juga tentang pembagian kekuasaan di Indonesia, baik secara vertikal maupun pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Sekarang kita akan masuk ke materi bagian pertama, bagian A, yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kita akan mengulas bagian pertama, 1, yaitu macam-macam kekuasaan negara. Nah, sekarang kita akan fokus kepada teori daripada John Locke. Nah, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Oke, kita lihat yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, nah yang ketiga kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Jadi tugasnya legislatif adalah menyusun atau membentuk daripada undang-undang atau peraturan-peraturan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi tugasnya eksekutif adalah melaksanakan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh legislatif. Nah, jadi yang bikin undang-undang adalah legislatif, yang menyusun, yang membentuk undang-undang adalah legislatif. Nah, yang melaksanakan adalah eksekutif. Namun di sini eksekutif memiliki tugas tambahan, yaitu kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang melanggar undang-undang, maka eksekutiflah yang mengadili. Itulah kenapa pada zaman dulu pemerintahan atau seorang raja atau perdana menteri ini memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk mengadili. Nah, sehingga pada zaman dulu raja itu bisa menghukum orang yang telah melanggar undang-undang. Perdana Menteri melalui Menteri Kehakiman itu bisa menghukum apabila seseorang melanggar daripada undang-undang. Nah, ini zaman dulu seperti itu, kekuasaan eksekutif. Nah, yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi yang berbau hubungan luar negeri, berbau diplomatik, ya kerjasama internasional, hubungan bilateral antar negara, misalkan kita berhubungan dengan
negara Malaysia misalkan, negara Inggris misalkan, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya, itu yang mengurusi hubungan luar negeri itu bukan eksekutif, bukan legislatif, tetapi federatif. Jadi lembaganya khusus, yaitu lembaga federatif. Nah, ini teori menurut John Locke. Tapi teori ini teori klasik, sehingga zaman saat ini tidak ada lagi negara yang menerapkan sistem seperti ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke teori yang lebih modern, yaitu teori Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, jadi sama seperti John Locke, kekuasaan tetap terbagi 3, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, jadi untuk kekuasaan legislatif ini sama dengan pendapat John Locke. Sama-sama yaitu membuat atau membentuk undang-undang. Nah, jadi yang bikin undang-undang, yang bikin peraturan adalah legislatif. Ya. Kalau di negara kita, yang bikin undang-undang siapa? Ada yang tahu? Ya, yang membuat undang-undang di negara kita namanya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu kemudian kekuasaan eksekutif. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Menurut pandangan Montesquieu, kekuasaan eksekutif itu tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Nah, jadi fokus hanya satu, yaitu melaksanakan undang-undang. Nah, kalau sebelumnya menurut John Locke, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang plus mengadili, memberikan hukuman kepada orang yang melanggar undang-undang. Nah, fungsi itu ditinggalkan oleh Montesquieu. Jadi eksekutif tidak boleh lagi mengadili, eksekutif tidak boleh lagi menghukum orang. Jadi eksekutif fokus kepada melaksanakan undang-undang saja. Nah, tapi tambahannya eksekutif di sini menurut Montesquieu itu juga melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi menurut Montesquieu, eksekutif di sini ditambah tugasnya yaitu melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi selain melaksanakan undang-undang, juga di dalamnya termasuk mengurusi urusan luar negeri. Jadi itu tugasnya eksekutif. Nah, sedangkan menurut John Locke yang sebelumnya itu adalah tugasnya federatif. Nah, kita kembali. Nah, ini menurut John Locke, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, tapi menurut Montesquieu, kekuasaan federatif itu dihapuskan. Ya, dihapuskan, jadi tidak ada lagi kekuasaan federatif. Namun kekuasaan federatif itu include kepada kekuasaan eksekutif. Artinya kekuasaan eksekutif sekali lagi dia berfungsi untuk melaksanakan undang-undang, termasuk melaksanakan hubungan luar negeri. Misalkan di negara Republik Indonesia yang mengurusi hubungan luar negeri adalah, ada yang tahu siapa? Ya, adalah Menteri Luar Negeri. Nah, Menlu itu berada di bawah presiden. Menlu itu bekerja sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu, Menlu artinya adalah eksekutif. Nah, sehingga sekali lagi kita simpulkan, hubungan luar negeri itu dipegang oleh kekuasaan eksekutif. Selanjutnya yang C. Nah, di sini ada tambahan ini. Nah, yaitu kekuasaan yudikatif. Yang mana kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi disinilah perbedaannya menurut Montesquieu dan John Locke, selain perbedaan yang sebelumnya, yaitu hubungan luar negeri. Nah, perbedaan yang kedua adalah John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili. Kalau sebelumnya dalam pandangan John Locke, kita kembali ke pandangan John Locke, yaitu kekuasaan eksekutif itu tugasnya melaksanakan undang-undang plus mengadili. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan mengadili itu harus diberikan kepada kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif. Jadi bukan lagi tugas kekuasaan eksekutif, tetapi melainkan kekuasaan yudikatif. Maka hanya yudikatiflah yang boleh mengadili, termasuk mempertahankan undang-undang. Apa maksud daripada mempertahankan undang-undang? Itu maksudnya adalah seperti Mahkamah Konstitusi. Nah, jika ada
orang yang mau melakukan judicial review, ingin menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, mungkin dia merasa undang-undang ini merugikan dia tidak setuju dengan undang-undang ini. Misalkan undang-undang yang terbaru yang menjadi polemik adalah undang-undang PIP, Pedoman Ideologi Pancasila. Lalu undang-undang ini ditolak oleh beberapa ormas, ya, ada NU, Muhammadiyah, 212 dan seterusnya. Lalu mereka kemudian berdemo, melakukan demonstrasi, dan apabila undang-undang ini nanti, misalkan undang-undang ini disahkan disetujui oleh presiden dan kemudian menjadi undang-undang, maka cara kedua tidak bisa lagi dengan demonstrasi saja, tidak bisa lagi hanya dengan melakukan unjuk rasa saja, tetapi bisa dilakukan dengan judicial review, yaitu kita uji undang-undang ini, apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Atau kasus sebelumnya misalkan undang-undang tentang pemilu, nah itu diuji tentang presidential threshold 20%. Nah, nanti kita akan perdalam lagi apa itu presidential threshold. Atau sebelumnya undang-undang tentang ormas, ya, undang-undang tentang ormas yang kemudian undang-undang itu membuat salah satu organisasi, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, itu dihapuskan. Nah, undang-undang ini pernah dilakukan judicial review, tetapi Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan undang-undang tentang ormas tersebut. Nah, ini namanya mempertahankan undang-undang, atau bisa juga sebetulnya menghapus undang-undang, karena Mahkamah Konstitusi juga bisa menghapus undang-undang. Jika undang-undang itu dianggap salah, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang itu bisa dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi inilah tugas daripada yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, bahkan bisa ditambahkan menghapus undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi ini khusus di Indonesia. Nah, yang pertama, bagian A, kita akan mempelajari tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kalau secara horizontal artinya secara mendatar, atau artinya kekuasaan tersebut itu sederajat, ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi. Nah, yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan membentuk dan mengubah konstitusi. Apa konstitusi negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Ya, konstitusi negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945. Nah, siapa yang bisa mengubah itu? Siapa yang bisa membentuk konstitusi kita? Yaitu kekuasaan konstitutif. Ada yang tahu contoh kekuasaan konstitutif? Ya, contoh kekuasaan konstitutif adalah MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, di mana di dalam pasal 3 ayat 1 UUD 1945 dikatakan Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi sekali lagi yang bisa mengubah dan membentuk undang-undang dasar adalah MPR, yaitu kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Nah, ini sama seperti pendapat Montesquieu, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Siapa yang paling berwenang di negara ini untuk melaksanakan undang-undang? Ada yang tahu siapa? Nah, yang bertugas sebagai kekuasaan eksekutif yang paling tinggi itu adalah presiden. Ya, sekali lagi itu adalah presiden. Di bawah presiden tentu ada wakil presiden, ada menteri, lalu kemudian di tingkat daerah tentu ada gubernur, di tingkat kabupaten tentu ada bupati, di tingkat kota tentu ada wali kota, di tingkat kecamatan tentu ada camat, di tingkat kelurahan tentu ada lurah, di tingkat desa tentu ada kepala desa. Lalu bahkan di bawahnya lagi, kalau di Jawa ada ketua RW, kalau di Samarinda tentu ada ketua RT. Nah, itulah lembaga eksekutif. Apa tugasnya?
yaitu melaksanakan undang-undang. Nah, siapa yang membuat undang-undang? Masih ingat? Siapa yang membuat undang-undang? Nah, dia adalah yang ketiga, yaitu kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif di Indonesia itu dilaksanakan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana di dalam konstitusi kita, pasal 20 ayat 1 dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kita berlanjut ke yang keempat, yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif ini sama dengan pendapat Montesquieu sebelumnya, yaitu kekuasaan untuk mengadili. Siapakah lembaga yang bertugas untuk mempertahankan dan mengadili di Indonesia? Itu kita bisa merujuk kepada pasal 24 ayat 2, itu dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi di dalam pasal ini, di dalam pasal 24 ayat 2, itu dijelas dikatakan bahwa kekuasaan yudikatif itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun untuk Mahkamah Agung, dia memiliki tingkatan-tingkatan. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita di Samarinda ada yang melakukan pelanggaran hukum, lalu harus dibawa ke Jakarta untuk diadili Mahkamah Agung. Itu tentu jauh sekali. Oleh karena itu, maka Mahkamah Agung memiliki perwakilan atau memiliki struktur di daerah. Nah, untuk di daerah, di tingkat kota, misalkan kota Samarinda, itu yang melakukan peradilan adalah pengadilan negeri. Jadi untuk di tingkat kota namanya pengadilan negeri. Jadi tidak perlu jauh-jauh sampai ke Jakarta ke Mahkamah Agung, cukup ke pengadilan negeri. Nah, kalau pengadilan negeri dianggap kurang memuaskan, putusannya dianggap tidak adil, maka boleh ke tingkat yang lebih tinggi, yang di atasnya, di level provinsi. Kalau tadi pengadilan negeri itu levelnya kota, misalkan kota Samarinda, maka yang lebih di atasnya adalah disebut sebagai pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi itu levelnya sudah provinsi, berarti provinsi Kalimantan Timur misalkan. Nah, sehingga kalau misalkan kita tidak setuju dengan keputusan pengadilan negeri, maka kita bisa banding. Jadi namanya banding. Kalau tidak setuju, kita banding ke pengadilan tinggi, yaitu pengadilan di level provinsi. Nah, namun kalau misalkan di pengadilan tinggi pun kita tidak puas, kita merasa pengadilan tinggi tersebut itu berlaku tidak adil, maka kita bisa naik lagi ke yang lebih di atasnya. Tentu kita harus ke Jakarta, yaitu ke Mahkamah Agung. Nah, ini disebut dengan kasasi. Nah, jadi kalau kita tidak setuju dengan pengadilan tinggi, itu kita melakukan namanya kasasi. Nah, kasasinya ke Mahkamah Agung yang ada di Jakarta. Namun berbeda dengan Mahkamah Konstitusi atau MK. MK tidak memiliki perwakilan di kota Samarinda, tidak memiliki perwakilan di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi MK, Mahkamah Konstitusi, hanya ada satu, yaitu di Jakarta. Jadi kita tidak bisa melakukan judicial review, menguji undang-undang itu di Samarinda, tidak bisa. Jadi harus pergi ke Jakarta. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Nah, ini tambahan daripada kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, jadi di Indonesia ini memiliki yang namanya kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan untuk memeriksa daripada keuangan negara. Nah, karena kita khawatir jangan-jangan nanti lembaga-lembaga yang lain seperti misalkan lembaga eksekutif, misalkan korupsi, maka yang bertugas untuk memeriksa keuangan negara itu adalah kekuasaan eksaminatif. Lembaga apakah yang mengurusi kekuasaan eksaminatif atau inspektif? Nah, itu kita bisa merujuk daripada pasal 23E ayat 1 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Jadi berdasarkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwasanya yang melakukan tugas eksaminatif atau inspektif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau kita singkat dengan BPK. Nah, setelah BPK melakukan eksaminatif atau inspektif, jika ditemukan ada unsur merugikan negara, baru BPK menyerahkan kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi awalnya itu adalah BPK dulu yang memeriksa keuangan negara. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau yang sebelumnya pembagian kekuasaan secara horizontal, secara mendatar, artinya kekuasaan tadi sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Antara presiden dan DPR itu sama posisinya. Ya, bukan presiden lebih tinggi daripada DPR atau sebaliknya DPR lebih tinggi daripada presiden. Jadi posisi mereka sederajat, sejajar. Nah, sedangkan yang kedua, secara vertikal itu artinya tidak sederajat, artinya ada yang lebih tinggi. Nah, bagaimanakah kekuasaan vertikal di Indonesia? Tentu kekuasaan vertikal di Indonesia misalkan dari bagian eksekutif. Di dalam eksekutif ada namanya pemerintah pusat, tentu ada presiden, ada kementerian ya di dalamnya. Lalu ada lagi yang di bawahnya, yaitu pemerintahan provinsi. Nah, tentu di dalam pemerintahan provinsi ada gubernur, ya ada wakil gubernur, dan seterusnya, yang mana mereka berada di bawah pemerintah pusat, berada di bawah presiden. Lalu di bawahnya lagi ada pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota. Nah, kalau di kota namanya wali kota, kalau di kabupaten namanya bupati. Nah, inilah pembagian kekuasaan secara vertikal dalam bidang eksekutif, yaitu ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kota atau kabupaten. Di bawahnya lagi tentu ada camat, ada lurah, ada kepala desa, ada ketua RT, dan seterusnya. Artinya hubungannya tidak sejajar, tetapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, di bidang yudikatif, ini contohnya adalah Mahkamah Agung. Ini levelnya paling tinggi, berada di Jakarta, levelnya nasional. Lalu di bawahnya ada Peradilan Tinggi, yang ini levelnya provinsi. Lalu di bawahnya lagi ada Peradilan Negeri, yaitu levelnya kota, sebagaimana yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu materi tentang yudikatif. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Baiklah, sekian dulu materi pada pertemuan saat ini. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Bapak cukupkan dulu saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.